Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kita teruskan membaca kitab Bidayatul Hidayah Melayu, kitab ilmu kalam dalam mazhab Al-Imam Al-Asy'ari. Masih halaman 16, kita memulai mempelajari penjelasan-penjelasan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi yang bersifat aqli, yang bersifat rasional, fikiran, bukan Al-Quran, bukan hadis. Al-Quran, hadis itu namanya ad-dalilun naqli. Ini ad-dalilul aqliyu, dalil yang bersifat akal fikiran terkait sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Kita mulai dengan wujud. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alami. Kita artikan dulu, nanti baru kita baca kitab ya. Adapun burhan, penjelasan, argumentasi, dalil, wujuduhu ta'ala, adanya itu Allah, ada Allah Ta'ala. Adapun penjelasan ada Allah Ta'ala, fahudusul alami, itu baharunya alam. Ya, baharunya alam. Baharu itu bahasa kita baru. Baru, baharu, artinya sesuatu yang ada permulaan. Jadi, baharu alam ini, ada permulaan alam ini, itu menjadi burhan, penjelasan adanya Allah Ta'ala. Nah, apa argumentasi akal lebih lanjut bahwa alam ini menjadi penjelasan ada Allah Ta'ala? Satu, nanti ada 3 poin ya. Li'annahu law lam yakun lahu muhdithun bal hadatha bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhalun. Karena bahwasanya kalaulah tiada muhdits, pembaharu, mudahnya di sini pencipta, bal hadatsa bi nafsihi, tetapi dia baharu dengan sendirinya, tetapi dia tercipta dengan sendirinya, ya. Karena bahwasanya kalaulah tiada bagi alam itu muhdits, pencipta, bal hadatsa bi nafsihi, tapi tercipta dia dengan sendirinya, maka kalau begitu lazimah, pastilah, an yakun ahadul amraynil mutasawiyaini, bahwa satu di antara dua perkara yang setara itu. Mana dua perkara yang setara? Ada dan tiada. Jadi kalaulah alam itu tiada pencipta tapi tercipta sendiri, maka lazimlah salah satu antara dua perkara itu, yaitu ada dan tiada, musawiyan li sahibihi, sama kuat dengan sama kuat yang salah satu tadi li sahibihi, bagi satu yang lain. Nah, jadi ada satu pihak, tiada satu pihak. Kalaulah alam itu terjadi dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, maka pihak ada, pihak tiada. Ini berarti sama kuat. Ini kan sama kuat. Yang jadi masalah, mengapa lebih kuat ada, rajihan alaihi, yang salah satu pihak yang sama kuat statusnya dengan pihak yang lain itu, mengapa dia rajihan alaihi, lebih kuat alaihi berbanding satu pihak yang lain, bila sababin, tanpa sebab.
Ini kan mainan akal kita, cara paham kita. Misalkanlah alam ini tanpa pencipta, lam yakun lahu muhdis, tapi tercipta sendiri. Akal kita berpaham bahwa sebelumnya kan alam ini tiada, tahu-tahu ada. Jadi pihak tiada dan pihak ada, ini kan sama kuat kualitasnya. Masalahnya ketika dia memilih ada, berarti si ada rojihan ala tiada. Nah, kan begitu. Padahal yang kita tahu, kualitas mutu, kekuatan ada dan tiada pada diri alam itu sama. Tapi masalahnya, mengapa lebih memilih ada daripada tiada bila sababin? Nah, ini dia. Tanpa sebab. Wahwa muhalun. Itu satu hal yang mustahil. Mestilah ada penyebabnya. Mestilah ada penyebabnya. Sehingga dia memilih yang lebih daripada yang lain. Apakah lebih tiada, apakah lebih ada. Itu pertimbangan nomor satu. Nah, siapa penyebabnya itu? Yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyebab rojih ini daripada ini. Nah, itu Allah Ta'ala. Tak mungkin diri dia sendiri. Nah, satu. Dalil kedua, wa dalil hulusil alami, argumentasi penjelasan baharu alam ini mulazamatuhul a'radil hadisati. Nah, terikatnya dengan sifat-sifat baharu. Itu nomor dua. Dalil kedua. Bahwa alam ini baharu karena dia terikat dengan sifat-sifat baharu. Berupa min harokatin wa sukunin ghairihi. Gerak, diam, dan selain itulah. Gerak, diam, bertumbuh, bertambah, berkembang, besar, kecil, dan seterusnya. Wa mulazimul hadis. Hadis yang terikat dengan baharu pula. Jadi baharu pasangannya baharu. Tidak mungkin baharu berpasangan dengan yang tidak baharu. Tidak mungkin yang baharu berpasangan dengan tidak baharu. Kalau dalam bahasa kitab kita, tidak baharu itu sedia. Ya, atau siap sedia. Dia senantiasa siap sedia. Jadi, mulazimul hadis, hadisun. Terikat dengan baharu, ya baharu pula. Sesuatu yang terikat dengan baharu. Ya. Jadi, mulazamatuhu lil a'radil hadisati. Itu dalil kedua bahwa alam ini baharu. Dalil pertama tadi, tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Apa yang menyebabkan dia lebih berpihak pada ada daripada tiada, atau ada daripada tiada, atau tiada daripada ada? Apa? Mestilah ada yang lain. Itulah maka adanya Allah Ta'ala. Yang kedua, dia terikat dengan yang baharu. Mulazamatul a'radil hadisati. Dia terikat dengan sifat-sifat baharu. Sesuatu yang terikat dengan baharu pula. Tidak mungkin yang terikat dengan baharu itu sesuatu yang siap sedia. Tidak mungkin. Ya. Nah, apa pula dalil bahwa sifat-sifat baharu itu baharu? Wa dalilu hudusil a'radi musyahadatu taghayyiriha. Dalil argumen penjelasan baharu sifat-sifat itu musyahadatu taghayyiriha. Nyata perubahannya. Jadi berubah. Atau taghayyur itu perubahan. Itu tanda sesuatu itu baharu.
Min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Dari tiada kepada ada, dari ada kepada tiada. Lihatlah sifat-sifat baharu itu. Besar, mengecil dia. Bahasa kita mengerut. Kecil, membesar dia. Putih, memudar dia. Pudar bisa cerah kembali. Itu memastikan bahwa sifat-sifat itu adalah baharu. Jadi perubahan adalah faktor utama yang memastikan kita bahwa sifat itu adalah baharu. Nah, karena sifat itu baharu, dia berada pada zat, dia terikat pada benda, maka benda itu dengan sendirinya baharu. Nah, jadi tiga inilah memastikan bahwa alam itu baharu. Dengan alam itu baharu, itu memastikan adanya pencipta alam. Baik, sekarang kita lihat penjelasan dengan bahasa kitab Arab Melayu. Mudah-mudahan yang tadi itu mudah difahami. Ya. Adapun dalil wujud Allah Ta'ala itu, maka baharu alam ini. Itu kan. Kalau bahasa kita, adapun penjelasan ada Allah Ta'ala itu, yaitu baharu alam ini. Barulah ini yang tadi, yang tiga tadi, secara bahasa Arab. Kita baca agak cepat, karena insya Allah sudah mudah paham. Karena bahwasan jikalau tiada ada baginya alam yang membaharukan dia, yang menciptakan, yang menjadikan dia, tetapi baharu, tetapi tercipta, terjadi ia alam dengan sendirinya, niscaya lazimlah, pastilah bahwa adalah sesuatu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Itu. Maksudnya tadi itu. Ada dua perkara, ada dan tiada. Itu berarti statusnya sama, kan? Bersamaan. Bersamaan ia bagi taulannya, bagi pihak yang lain. Ada sama kuat dengan tiada. Tiada sama kuat dengan ada. Masalahnya lagi berat atasnya. Mengapa lebih kuat pula ada daripada tiada? Atau mengapa lebih kuat tiada daripada ada dengan tiada sebab? Yaitu mustahil. Secara akan. Mesti ada penyebabnya, maka ini lebih kuat daripada ini lebih kuat daripada ini. Tahu-tahu kita katakan alam memilih dengan sendirinya. Alam sudah mati. Bagaimana dia memilih dengan sendirinya? Itulah maka dikatakan tadi, rajihan, satu pihak rajihan, pihak tiada misal kata, dia lebih kuat ala atas pihak yang lain. Atas ada. Atau lebih kuat ada atas tiada. Tadi lebih kuat tiada atas ada. Bila sebab dan sebab, itu satu hal yang mustahil. Yang kedua, dan dalil baharu alam itu melazimkan ia bagi sekalian arat yang baharu. Yang bahasa kita tadi, penjelasan bahawa alam ini baharu, terikat dia. Melazimkan supaya mudah bahasa kita, terikat ia terhadap semua arat sifat-sifat yang baharu. Apa contoh sifat baru? Gerak, diam, dan lain daripada keduanya lah. Argumen ketiga, dan yang melazimkan baharu itu baharu pula. Belum. Bukan. Ini masih nomor 2. Yang terikat dengan baharu pula. Yang terikat dengan ciptaan pula. Gitu bahasa kita supaya mudah. Baharu agak payah mungkin bagi kita. Yang terikat dengan ciptaan, ya ciptaan pula. Dan dalil haru dan penjelasan terciptanya sekalian a'rad sifat itu dapat dilihat berubah-ubah hukumnya. Daripada Adam tiada kepada wujud ada, daripada wujud ada kepada Adam tiada. Adam dulu tak ada, sekarang ada. Dulu tak ada pudar, sekarang ada pudar. Sekarang ada pudar, nanti tak ada lagi, jadi cerah dia.
perubahan. Jadi perubahan memastikan sesuatu itu baharu. Sudah mudah, sudah. Jadi 3 tadi itu ya. Nah, 3 memastikan dia baharu. Secara induktif kita katakan sifat itu baharu karena dia berubah. Jadi perubahan tanda sifat baharu. Sifat baharu itu lekat pada yang baharu, maka pada yang baharu, yang baharu terikat dengan sifat baharu itu, maka baharu pula lah dia. Yang ketiga, lebih pada satu pihak tanpa penyebab itu mustahil. Maka Allah lah musabbib, penyebab alam ini ada. Ya, Allah lah penyebab alam ini ada. Ini hati-hati sudah saya terangkan yang lalu. Kata-kata sebab ini terkait prima causa. Ya, ini sudah pernah saya terangkan. Hati-hati memahami ini. Baik, kita teruskan. Artinya, tatkala adalah yang mempunyai karangan yaitu Syekh Sanusi berkata ia pada permulaan kitab ini, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf menurut syarak pada agama bahwa mengenali akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Dan adalah makna mengenal itu jazam yang mupakat. Apa arti mengenal? Mengenal bahasa Arabnya ma'rifah. Apa arti mengenal? Jazmun muwafiqun. Keyakinan yang sesuai. Keyakinan yang pas. Keyakinan yang cocok bagi barang yang pada Allah Ta'ala. Jadi, kita meyakini Allah bukan sekadar meyakini, tapi bersesuaian, cocok, pas dengan apa yang ada pada diri Allah. Jadi, jazmun muwafiqun, keyakinan yang sesuai terhadap diri Allah dengan dalil. Dia mesti berdasarkan dalil. Jadi, kita meyakini Allah Ta'ala itu tidak menurut fikiran begitu saja. Mesti ada dalilnya. Nah, jadi yang sebut ma'rifat dalam kaitan dengan tauhid itu adalah keyakinan yang bersesuaian dengan diri Allah berdasarkan dalil. Dan adalah barang yang telah terdahulu, sebutnya sudah diceritakan dahulu, daripada akaid, keyakinan-keyakinan yang sunyi daripada dalil. Yakin-yakin saja, nggak ada dalil, itu sunyi daripada dalil, itu sudah diceritakan itu. Yang demikian itu tiada memadai pada akaid iman. Keyakinan tanpa dalil itu tidak sah, tidak valid dalam iman terhadap, kalau secara Islam, rukun iman yang 6 itu. Itu tidak boleh tanpa dalil. Nah, jadi yakin-yakin saja tidak bisa. Sementara dalil ada 2, dalil naqli, dalil aqli. Dalil naqli, dalil sebutan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalil aqli, dalil pemahaman akal. Ya, baik. Karena bahwasanya dinamai akan dia taklid, artinya tiada hasil dengan dia memadai yang sempurna. Jadi kalau meyakini saja tanpa dalil, itu disebut taklid. Dan itu tidak sempurna. Bagi barang yang telah terdahulu daripada bahwa yang mu'tamad itu, orang yang taklid itu mukmin asi jika ada padanya bagi fikir. Bagaimana keimanan taklid? Dia mengimani tanpa dia tahu dalil. Iman saja, itu dah lama di awal-awal diceritakan. Pendapat yang mu'tamad, yang menjadi pendapat yang mu'tamad, yang disandari, yang dipegang, yang kuat, orang beriman tapi taklid. Beriman tanpa mengetahui dalil, itu tetap orang beriman tapi dia asi, durhaka. Ukuran durhakanya apa? Jika ada padanya ahli fikir. Jika dia mampu menggunakan fikirannya, tapi tak digunakannya, bertaklid saja dia, maka
dia tetap orang beriman tetapi durhaka. Nah, setelah cerita itu semua, jadi jangan dibilang kalau beriman secara taklid kafir. Tidak. Dia tetap beriman tetapi durhaka kalau mampu menggunakan pikirannya tapi tidak digunakannya. Kalau dia tak mampu, memang orang yang lemah fikir, ya dia tidak durhaka. Nah, baik, setelah itu maka telah mendatangkanlah sekarang oleh yang empunya karangan, yaitu Syekh Sanusi, bahwa berkata ia atas dalil tiap-tiap akidah daripada segala akidah, keyakinan yang 20 yang sudah terdahulu sebutnya. Tuan Syekh mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian, artinya yang lebih dahulu, yang belakangan. Maka memulailah ia Syekh Sanusi dengan dalil keterangan penjelasan ada Allah Azza wa Jalla. Mengapa harus wujud dulu? Karena ia terdahulu pada sebutnya. Karena dalam rangkaian mengaji sifat 20 yang lebih dulu disebut adalah wujud. Maka wujudlah yang pertama beliau terangkan. Seperti sudah engkau lihat. Bermula dalil wujud Allah Ta'ala itu. Dalil ada Allah Ta'ala itu. Argumentasi ada Allah Ta'ala itu. Penjelasan ada Allah Ta'ala itu, yaitu mengeluarkan ia akan alam daripada Adam kepada wujud. Allah Ta'ala mengeluarkan alam. Alamnya dikeluarkan Allah. Dari situasi tiada kepada ada. Mengeluarkan itu menjadikan. Allah jadikan alam ini dari tiada kepada ada. Dan makna baharu itu apa baharu? Apa arti baharu? Apa arti terjadi? Apa arti tercipta? Kedatangan wujud kemudian daripada Adam. Jadi baharu, terjadi, tercipta, artinya dia dapat wujud padahal sebelumnya Adam. Dia dapat ada sebelumnya tiada. Jadi, baru nih ya. Tercipta nih ya. Terjadi nih ya. Kenapa? Ada sekarang. Sebelumnya tiada. Jadi yang ada setelah tiada, itu disebut ciptaan. Pengadaan itu tercipta. Ya. Dan murad yang dimaksud dengan alam di sini artinya pada mengambil dalil, yaitu untuk menjadikan dalil itu, yaitu sekalian jauhar. Jauhar ini mudahnya benda. Segala benda itulah alam. Maka dalam ilmu tauhid, alam itu ditakrifkan, didefinisikan masih Allah. Apa saja selain Allah. Dalam kajian manusia, alam itu, benda itu ada padat, ada cair, ada gas. Ya. Karena bahwasanya mengambil dalil sekalian ahli tauhid atas baharu alam itu dengan baharu a'rad. Bagaimana memastikan alam ini adalah baharu? Para ahli ilmu tauhid menjadikan alam ini baharu melalui sifat yang ada pada alam. A'rad itu sifat yang pada alam. Tengok a'radnya, sifatnya. Kalau sifatnya baharu, tidak. Kalau sifatnya baharu, menempel dia pada alam, maka alam baharu. Karena macam tadi, mulazamatul hadis, mulazimul hadisi, hadisun yang terikat dengan baharu, baharulah dia. Dan jikalau ada a'rad itu masuk pada alam, niscaya bersamaan dalil dan madlul. Dan jikalau ada a'rad itu masuk pada alam, niscaya bersamaan dalil pada madlul. Yang demikian itu mustahil. Maksudnya di sini, alam itu adalah jauhar. Jadi ada dua unsur nih. Satu jauhar, satu a'rad. Jadi alam menurut ahli tauhid itu adalah jauhar, benda. Sedangkan sifat yang menempel pada alam itu satu unsur yang lain pula. Jadi meskipun secara umum alam itu masih Allah, berarti sifat pun adalah alam. Cuma di sini untuk berargumentasi dijelaskan pula bahwa alam itu ada jauhar, ada a'rad, ada benda, ada sifat. Apa yang memastikan jauhar adalah baharu.
ada. Apa yang memastikan jauhar itu baharu? Apa yang memastikan jauhar itu ciptaan, kejadian dari tiada menjadi ada, yaitu sifat tadi, a'rad itu baharu. Jadi a'rad adalah dalil, jauhar adalah madlul. Jadi a'rad adalah dalil, adalah argumentasi yang memastikan jauhar sebagai madlul adalah baharu. Jadi a'rad petunjuk, jauhar yang ditunjuki. Jadi jauhar ni, benda ini baharu tidak? Tengok dalilnya, a'radnya. A'radnya baharu, maka dengan sendirinya jauhar baharu. Mengapa? Oleh kerana jauhar adalah lazim bagi a'rad. A'rad lazim bagi jauhar. Kalau kita katakan bahawa a'rad adalah jauhar, berarti bersatulah antara dalil dan madlul, antara petunjuk dan yang kena tunjuk. Yang demikian itu mustahil. Ya? Yang demikian itu mustahil. Jadi ada dua unsur. Terpilah dia meski tidak terpisah, yaitu dalil dan madlul. Apa dalilnya? A'rad. Apa madlulnya? Jauhar. Lantas kita padukan saja semua. Tidak ada dalil, tidak ada madlul, tidak ada a'rad, tidak ada jauhar. Itu satu hal yang mustahil. Bermula kaifiyat, cara pada menetapkan dalil bahawa dikata tiada tersembunyi atas tiap-tiap orang yang berakal bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan barang yang antara keduanya itu seperti awan, dan barang yang di dalam keduanya itu sekaliannya itu jirim. Jirim ni benda. Melazimkan ia bagi segala a'rad. Jadi secara mudah lihat aja semua ini. Benda-benda ini. Benda-benda ini terikat dia dengan a'rad. Yang berdiri, ia a'rad dengan dia dengan benda. Mudah-mudah. Ya, yang terikat ia dengan benda. Baik, ya. Jadi bahwasanya melazimkan ia bagi segala a'rad. Jirim ini tadi saya kan sudah sebut jauhar, jirim. Mudahnya faham sama benda saja itu, ya. Meskipun nanti jauhar itu substansi, esensi sesuatu, sedangkan jirim itu bentuknya. Jirim itu bentuknya. Tapi sesungguhnya itulah sama juga. Sehingga kadang diringkaskan itu, jauhar itu ma yaj'alu syai'i ma huwa alaihi. Ma yaj'alu syai'i. Jauhar itu ma yaj'alu syai'a ma huwa alaihi. Kalau kita mau uraikan sedikit, jauhar itu ma yaj'alu syai'a ma huwa alaihi. Sesuatu yang menjadikan sesuatu ma huwa alaihi. Sesuatu yang lain itu berada di atas sesuatu yang awal. Jadi agak susah ya kalau diterjemahkan literally, ma yaj'alu syai'a ma huwa alaihi. Sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain yang di atas sesuatu yang awal, itulah sesuatu yang lain itu adanya. Mudahnya adalah substansi, esensi. Itu jauhar. Sedangkan jirim, al-mudhirul maddiyu lihada syai'. Tampilan terhadap sesuatu itu. Lebih mudahnya kalau kita perhatikan, jadi sehingga kadang diartikan jauhar itu unsur terkecil sesuatu. Kalau dalam ilmu
kimia, molekul jauhar itu. Ternyata ada yang lebih kecil lagi, atom, itulah jauhar. Ternyata ada yang lebih kecil lagi dalam bentuk proton, elektron, neutron. Ternyata ada yang lebih kecil lagi, quark. Mungkin ada yang lebih kecil lagi. Itulah jauhar. Nah, sedangkan jirim tampilannya, jirimnya air, secara mudah saja jauharnya adalah hidrogen dan oksigen. Meskipun hidrogen dan oksigen itu nanti kan ada lagi jauhar-jauharnya. Maka tadi saya terjemahkan, jauhar jirim ya sudahlah, samakan saja benda, supaya mudah kita memahaminya. Nah, jadi jirim itu melazimkan ia bagi segala a'rad. Setiap benda pasti ada sifatnya. Setiap benda pasti ada sifatnya, yang sifat itu berdiri ia sifat dengan dia benda. Artinya menyatu sifat dengan benda. Misal kata gerak, diam, berhimpun, bercerai, menyatu, berpisah. Nah, itu ya. Jadi supaya mudah saja. Jangan sulit. Pendek kata, benda mesti ada sifat. Lalu disebutkan 4, gerak, diam, berhimpun, bercerai, gerak, diam, menyatu, berpisah. Mengapa 4 itu saja? Dan sesungguhnya disimpankan, dibataskan pada yang 4 ini, karena mengenal lazim jirim bagi yang 4 itu mudah. Itu saja. Mudah kita mengenal terikatnya benda dengan 4 sifat itu. Mudah kita tahu, benda ini bergerak, benda ini diam. Oh, menyatu sekarang dia ya. Oh, sekarang terpisah. Dulu menyatu dia dengan kuat, sekarang terpisah pula dia dengan kuat, menyatu pula dengan lemah. Sekarang menyatu dengan lemah, nanti terpisah pula dari lemah, menyatu dengan kuat, dan seterusnya. Itu mudah, untuk ambil mudah saja pada tiap-tiap yang mempunyai akal. Orang berakal mudah memahaminya. Dan keempatnya itu, yaitu diam, bergerak, menyatu, berpisah, baharu. Mengapa kita pastikan itu baharu? Karena dilihat berubah hukumnya daripada tiada kepada ada. Contohnya tadi saya sebut kuat. Tiada kuat dulu, sekarang kepada ada kuat. Daripada wujud ada kuat, sekarang kepada tiada kuat. Dan daripada berhimpun, menyatu dia dengan kuat, kepada bercerai belakangan berpisah dia dari kuat. Dan daripada bercerai, dulu dia berpisah dari kuat, sekarang kepada berhimpun, menyatu pula dengan kuat. Jadi dia bergerak, ada tiada, itu mudah dipahami, ya. Maka bahasanya apabila ada jirim itu bergerak, kemudian maka diam, maka sesungguhnya berubahlah gerak itu daripada wujud ada gerak kepada tiada ada gerak, kan gitu. Benda tadi bergerak, kemudian diam. Artinya kan ada perubahan. Dulu ada gerak, sekarang tiada gerak. Yang ada diam. Dan berubah diamnya itu, ya. Dan berubah diamnya itu daripada adam kepada wujud. Kan bergerak kepada diam. Kan terjadi perubahan. Apa itu? Ada gerak menjadi tiada gerak. Dulu waktu bergerak kan tiada diam. Sekarang ada diam, berarti berubah dari tiada diam menjadi ada diam. Kan berubah. Diam yang sekarang ada, kalau benda tadi bergerak, maka menjadi tiada pula. Nah, berubah dia menjadi gerak. Maka sekarang gerak itu menjadi ada, padahal sebelumnya tiada. Begitulah seterusnya. Ya. Dan apabila ada jirim itu berhimpun, kemudian maka bercerai. Maka sesungguhnya berhimpunnya daripada wujud kepada Adam, dan berubah cerainya itu daripada Adam kepada wujud. Ya, berhimpun menyatu, kemudian berpisah. Maka sesungguhnya berhimpunnya itu dulu ada wujud, sekarang berubah kepada Adam, kepada tiada. Cerainya pun, berpisahnya itu berubah. Dulu tiada bercerai, sekarang ada bercerai, ada berpisah. Kan begitu. Jadi perubahan, ya.
Dan jika ada zat suatu itu diam atau bercerai, maka hukum keduanya itu balik hukum pada dua yang dahulunya. Ya. Dan jika ada zat suatu itu diam atau bercerai, maka hukum keduanya itu bercerai atau diam itu balik hukum pada dua yang dahulunya. Mana dua yang dahulu? Ada dan tiada, tiada dan ada. Dan sekaliannya jirim yang tiada dilihat padanya berubah, maka iaitu menerima berubah. Kalaupun nampak kita tidak berubah, jirim itu sesungguhnya dia berubah. Cuma mungkin mata kita saja yang tidak melihat dia berubah. Ya, mungkin mata kita saja. Kalau secara umum seperti bukit, kan nampak kita senantiasa diam, laut senantiasa bergerak. Dan seperti matahari dan bulan, nampak kita senantiasa bercerai pada zahir yang kita lihat. Padahal tidak. Apalagi bagi para ahli kimia, ahli fisika. Mereka memastikan semua ini bergerak. Itu secara ilmu. Ya. Kita kan bukan ahli di situ. Secara umum, walau bukan ahli fisika, ahli kimia dapat melihat. Bukit nampaknya diam saja. Padahal dia tidak berubah. Laut nampak kita bergerak terus, padahal ada diamnya. Dan hujan senantiasa berhimpun. Nampak kita menyatu saja air itu. Padahal dia sebenarnya berpisah butir-butiran, kan begitu. Maka pada yang pertama bergerak. Bukit tadi nampak kita diam, dia bergerak. Dan yang kedua, yaitu laut nampak kita bergerak, dia menerima diam. Dan yang ketiga, nampak kita dia matahari bulan itu bercerai. Menerima ia berhimpun. Nampak kita berpisah. Tapi dia berhimpun. Bukankah secara teori disebutkan semua alam ini dulu satu. Kemudian terjadilah ledakan besar, berpisah dia. Itu teori Big Bang. Ya, Al-Quran pun menjelaskan itu. Dan yang keempat, menerima ia bercerai. Hujan itu nampak kita menyatu, airnya padahal bercerai. Karena bahwasanya barang yang berubah seumpama yang tidak berubah. Barang yang berubah seumpama yang tiada berubah. Maksudnya macam mana ini? Maksudnya yang berubah bisa berubah, yang tiada berubah bisa berubah. Itu seumpama. Jadi, yang berubah seumpama yang tiada berubah. Apa maksudnya? Yang berubah bisa nampak tidak berubah. Yang nampak tidak berubah bisa berubah. Itu ya. Dan barang yang wajib bagi salah satu daripada dua yang seumpama itu, ya. Dan kita perhatikan ya. Salah satu daripada dua yang seumpama itu wajib pula bagi taulannya. Artinya ada dua pihak yang seumpama. Ya. Berubah tak berubah. Kalau dia bisa berubah, bisalah dia tidak berubah. Itu maksud tadi, dua yang seumpama itu wajib pula bagi taulannya, bagi pihak yang lain. Berubah dan tak berubah. Itu seumpama. Seumpama sama dia. Berubah, bisa tak berubah, bisa berubah. Itu memang begitu dia. Karena sama status dia. Diam dan berhimpun. Tadi dan diam. Itu ya. Dan berhimpun dan bercerai. Melazimkan, tadi dia bagi taulannya. Dan diam dan berhimpun dan bercerai. Melazimkan sekalian itu bagi jirim. Dan yang melazimkan sesuatu, tiada mendahului akan dia. Karena lazim, terikat, erat dengan jauhar, maka tidak mungkin ada arat lebih dulu baru jauhar. Jauhar lebih dulu daripada arat, tidak. Mana lebih dulu ada bulat atau bola? Tak bisa kita bilang lebih, dalam kaitan bola ya, tidak bisa kita bilang bulat lebih dulu. Karena bulat terikat pada bola. Tidak bisa kita bilang bola. Begitu dia.
Dan sesungguhnya tetaplah baharu bagi sekalian a'rad itu. Sifat-sifat itu semua baharu. Maka wajib pula baharu sekalian jirim, tempat berdiri sekalian a'rad itu. Bahasa kita tempat menumpang a'rad itu. So, yang baharu terikat pada yang baharu pula. Maka apabila adalah sekalian jirim itu baharu, sekalian benda itu baharu, niscaya berkendaklah dia kepada yang membaharukan dirinya, itulah Allah Ta'ala. Karena bahwa alam itu jikalau baharu, ia dengan sendirinya tercipta, dengan sendirinya terjadi, dengan sendirinya. Niscaya melazimkan ia berhimpun, sama, dan maksudnya gini, sifat ada dan tiada itu kan kualitasnya sama. Sama itu. Sama kualitasnya. Tidak ada lebih utama ada daripada tiada. Dalam kaitan baharu itu sama. Nah, kalaulah terjadi alam ini dengan sendirinya, timbul pertanyaan, mengapa lebih mengutamakan ada dari tiada? Mengapa lebih ambil berat, lebih ambil berpihak kepada ada dan tiada tanpa penyebab? Kan begitu? Gitu ya, tanpa penyebab. Artinya alam itu sendiri, padahal kualitas ada dan tiada itu sama. Kualitas ada dan tiada sama. Ternyata dia lebih mengambil perhatian kepada ada. Ini lebih mengambil perhatian kepada ada. Artinya, sesuatu yang sama kualitas menyatu dengan sesuatu yang lebih utama. Ini kan kacau ini. Padahal kualitas ada dan tiada itu sama. Tetapi kita katakan alam terjadi dengan sendirinya, ternyata alam lebih memilih ada. Artinya ada lebih utama daripada sama. Kan tadi? Tadi kan satu pihak bahwa kualitas ada dan tiada sama. Oke. Nah, lantas ternyata alam lebih mengutamakan ada daripada tiada. Padahal tadi kita sepakat kualitas mutu ada dan tiada sama. Lantas mengapa sekarang pula ada lebih utama? Berarti pada diri alam yang utama dan yang sama menyatu. Itu bagaimana itu? Mana lebih utama ibadah fardu apa ibadah sunat? Lebih utama ibadah fardu. Kan begitu. Tahu-tahu kita bilang ibadah fardu sama mutunya ibadah sunat. Tapi ibadah fardu juga lebih utama dari ibadah sunat. Lah, ini kan menyatu dua hal yang berlawanan pada diri sesuatu. Nah, ini kacau. Itu tidak masuk pada pikiran yang sehat. Karena bahwasanya wujud alam itu bersamaan ya bagi adamnya. Maka artinya ada dan tiada itu kualitasnya sama. Maka jikalau lebih utama, lebih berat, setengahnya, artinya sebahagiannya. Kan dua tadi, ada dan tiada. Kalau lebih utama, sebahagiannya dengan sendirinya. Dengan tiada yang memberatkan akan dia. Itu bahasa kita Melayu lah. Dengan tiada yang melebihkan dia. Niscaya lazim daripada itu berhimpun dua yang berlawanan. Nah, tadi kan. Yaitu bahwa adalah wujud itu sama bagi Adam dengan sendirinya. Lagi lebih berat, lebih utama atas Adam dengan sendirinya. Itu mustahil. Oh sama, mutu ada dan tiada. Pada detik yang sama, lebih utama ada daripada tiada. Ini kan dua hal yang mustahil. Jam tadilah mudahnya. Lebih utama mana, zakat atau sedekah? Zakat, kata kita. Pada detik yang sama saja zakat dengan sedekah. Ini kan dua hal yang berlawanan pada detik yang sama.
menyatu pada sesuatu. Itu dua hal yang mustahil. Itu hal yang mustahil. Nah, apabila engkau ketahui yang demikian itu, maka tak dapat tiada daripada ada yang memberatkan dia. Mestilah ada sesuatu pihak lain yang membuat dia lebih utama. Sehingga keluar daripada zat yang berat itu. Arti lagi terwujudlah zat yang utama itu. Oh, maksudnya ini. Oh, begini. Antara ada dan tiada. Ketika terpilih ada, mestilah ada yang mestilah ada yang mengutamakan ada itu daripada tiada. Sehingga terjadilah zat itu. Terwujudlah dia. Mana yang lebih diutamakan? Misal kata tiada, mestilah ada zat lain yang membuat dia tiada. Sehingga terwujudlah tiada itu, itulah yang lebih utama. Misal kata, ini benda di tengah, mau ke kanan, ke kiri. Tahu-tahu ke kanan. Mestilah ada zat yang membuat dia lebih ke kanan, mengutamakan kanan. Atau dia ke kiri. Mestilah ada zat yang membuat dia ke kiri. Ya. Sebab ini tadi mungkin agak susah kita memahami kata-kata berat itu. Mudah bahasa kita, kata-kata berat itu lebih mengutamakan ini, lebih berat kemari. Jadi bukan makna berat itu benda yang diukur berat, satuan timbangan, bukan. Maksudnya lebih condong. Di sini disebut ya. Dan makna berat yaitu berat kepada wujud kalau dalam kaitan wujud dan adam. Karena makna dua pekerjaan yang bersamaan keduanya itu, yaitu Adam dan wujud, maka tiba-tiba berat condong kepada wujud dengan tiada yang memberatkan dia, tanpa ada yang mencondongkan ke wujud kepadanya, maka itu tiada diterima oleh akal. Tahu-tahu lebih condong kepada wujud daripada Adam tanpa ada yang mencondongkan ke wujud, itu tidak masuk akal. Maka sekarang pun tiada ada yang memberatkan dia, tiada ada yang mencondongkan dia, tiada ada yang memilihkan dia, tiada ada yang mengutamakan dia kepada wujud, melainkan Allah Azza wa Jalla. Bermula banding, supaya mudahlah banding yang demikian itu neraca timbangan bersamaan dua daun. Tiba-tiba berat atau condong kepada yang satu daun daripada yang satu daun pula, dengan tiada yang memberatkan dia daripada sesuatu. Daripada satu sebab. Nah itu ya. Tahu-tahu tiba-tiba berat satu daun daripada yang satu dengan tiada yang memberatkan dia. Condong kepada yang satu tanpa ada yang mencondongkan dia. Tiada yang memberatkan dia daripada satu sebab. Itu satu hal yang mustahil. Wallahu a'lam. InsyaAllah dalam pertemuan berikutnya, bagaimana penjelasan secara akal, secara rasional, Allah wajib siap sedia. Atau kalau bahasa kitab Melayu, sedia. Bahasa Arabnya kidam. Itu bagaimana penjelasannya? Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.